Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi man ittaba'al huda, amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, untuk apa ajaran ketasawufan dan kesufian ini sangat perlu untuk kita angkat, sangat perlu untuk kita perjuangkan. Dan ajaran ketasawufan kesufian ini wabil khusus di Sumatera Barat ini bukanlah barang baru, tetapi para pendahulu kita, para nenek moyang kita, hampir semuanya orang-orang yang memahami dan mengamalkan ajaran ketasawufan dan kesufian ini. Kita kenal ada Syekh Burhanuddin Mulakan yang merupakan murid daripada Tuan Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang bertarekat Syadariyah, dan banyak lagi ulama-ulama yang menganut tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Sahmaniyah, tarekat Haddariyah, tarekat Ampasiyah, yang semuanya itu bermuara daripada ajaran ketasawufan dan kesufian. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kenapa Islam pada masa lampau itu kuat, Islam pada masa lampau itu jaya, Islam pada masa lampau itu dikenal dan disegani oleh dunia, karena seluruh kerajaan-kerajaan Islam itu adalah orang-orang yang mengamalkan ketasawufan dan kesufian. Dan hari ini kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalili yang telah membangkitkan kembali ajaran ini, yang telah mengangkat kembali ajaran ini, bukan hanya di Indonesia, tapi sampai ke mancanegara dan dunia. Yang alhamdulillah telah beberapa kali diadakan seminar dan muzakarah ketasawufan dan kesufian tingkat nasional, tingkat Asia Tenggara, bahkan terakhir di Banda Aceh tingkat internasional. Dan doa kita bersama pada tahun 2021 ini akan diadakan seminar muzakarah tingkat Asia Tenggara di tanah kelahiran saya sendiri, di tanah Batuah, di tanah Tuan Syekh Abdul Rauf As-Singkili, yaitu di Aceh Singkili. Mudah-mudahan tidak ada satu hambatan pun agar ajaran-ajaran ketasawufan dan kesufian ini bisa kembali berjaya, dan Islam itu menjadi agama yang rahmatan lil alamin, yang disegani oleh negara-negara lainnya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam makalah tadi yang sangat penting, yang sangat luar biasa kandungan daripada makalah tersebut, oleh Abuya menerangkan bagaimana sebenarnya agama yang sempurna. Inilah inti daripada kita memperingati kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita memahami, untuk kita mengamalkan, untuk kita menetapkan agama secara sempurna pada diri kita, membawa tujuan yang disebut dengan agama.
Agama adalah iman, agama adalah Islam, agama adalah ihsan. Iman, Islam, dan ihsan, inilah yang disebut dengan agama. Atau oleh para ulama tasawuf menyebut dengan istilah syariat, fariqat, hakikat, dan ma'rifat. Ini sama saja. Mau pakai istilah iman, Islam, dan ihsan seperti di dalam hadis Sayyidina Umar, atau boleh kita gunakan istilah syariat, fariqat, hakikat, dan ma'rifat. Inilah yang disebut dengan din. Syariat ini merupakan pengamalan. Syariat itu adalah hukum-hukum, adalah aturan-aturan Allah yang harus kita lakukan, yang harus kita amalkan, yang sesuai dengan ilmu. Maka kata Nabi, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imamnya amal, adalah ikutan amal. Amal harus mengikut ilmu, amal harus dengan dasar ilmu. Apabila kita beramal tanpa ilmu, wa kullu man, setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya itu ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Maka inilah kehadiran daripada majelis pengkajian tauhid tasawuf, termasuk di tempat kita ini diadakan seperti kata Buya Dede, majelis ilmu, supaya kita dapat memahami tentang agama, supaya hilang kebodohan kita mengenai tentang keagamaan. Kemudian amal yang kita lakukan itu dengan jalan istiqamah, dengan jalan tetap, dengan jalan kontinu, dengan jalan terus menerus, istiqamah. Kita baca Quran tiap malam 3 potong ayat, tapi rutin istiqamah. Sedikit amal tapi istiqamah itu lebih baik daripada banyak amal tapi tidak istiqamah. Al istiqamah khairun min alfi karamah. Bahwa istiqamah itu jauh lebih baik daripada 1000 keramat. Ada orang bisa berjalan di atas air, itu kecil. Ada orang bisa terbang di udara, itu kecil. Ada orang tahan tembak, ada orang tahan parang, ada orang tahan bakar, itu kecil. Al-istiqamah, istiqamah itu jauh lebih bernilai daripada 1000 keramat. Maka inilah, maka kenapa ada ratib 1000, zikir 1000. Yang dimaksud dengan ratib 1000 ini adalah berzikir, menyebut kalimah la ilaha illallah sebanyak-banyak. Untuk apa? Supaya hati ini selalu mengingat Allah, lebih-lebih di dalam kita beribadah. Karena kenapa? Nilai ibadah seseorang itu adalah tergantung hudur hatinya kepada Allah. Sebesar mana hati kita mengingat Allah, setinggi itulah nilai kita di sisi Allah. Kalau tidak, maka tidak ubah seperti buah jeruk.
yang dari luar dilihat kulitnya berkilat, bagus, besar, tapi isinya busuk. Isinya busuk. Kita salat tapi isinya busuk. Kenapa busuk? Karena salat yang tidak ada hubur hati kepada Allah tidak dapat untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Inilah yang ingin sebenarnya diangkat itu. Kenapa? Karena umat Islam hari ini telah kehilangan rasa bertuhan. Ini yang hilang. Kalau rasa berdunia itu banyak. Rasa berdunia itu banyak. Itu kalau nak do keping wak mati. Kalau nak do piti mak. Itu orang yang dalam batinnya cinta dulu. Tapi kalau orang yang beriman, ba'alah itu kalau benci Allah kiawak. Ba'alah itu kalau Allah tidak sayang kepada kita. Ba'alah kalau nak do pemberian Allah. Ba'alah kalau nak do kasih sayang Allah. Itu terasa di dalam dada, di dalam batin. Itu hakikat. Jadi untuk mendapatkan hakikat ini, agar terjadi keberadaan Allah di dalam batin kita, inilah dengan tarekat. Jadi tarekat itu untuk supaya mendapatkan rasa keberadaan Allah itu di dalam dada kita, supaya terjadi keberadaan Allah itu di dalam dada